Bos wanita itu dicium oleh bawahan kesayangannya selama bertahun-tahun setelah mabuk. Di bawah anestesi alkohol, Min A yang telah kosong selama bertahun-tahun juga dimulai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Alhasil, kedua orang itu tidur bersama dalam keadaan linglung. Hingga aku terbangun keesokan harinya. Min A terkejut melihat itu dia berbaring telanjang di tempat tidur bawahan Jowon. Takut dan segera mengambilnya. Pakaian berantakan dan lari dari sini. Saat ini, Jowon sedang berpura-pura tidur dan bahkan merasa menyesal di dalam hatinya. Dia tidak pernah menduganya, saya benar-benar terkenal dalam hidup ini. Semuanya dirusak oleh segelas anggur tadi malam. Masih dengan bos wanita tersulit di dunia. Dari dulu, keduanya tidak akur sejak awal. Menambah sedikit kebingungan pada hubungan. Tapi Min A segera mengetahuinya. Ada beberapa kelainan pada tubuhnya. Anda tidak hanya merasa mengantuk tanpa alasan saat bekerja. Dan saat mencium kimchi, Anda akan merasa mual. In pengatur waktu. Kesadaran akan periode menstruasi. Tertunda selama beberapa hari dan tidak sampai. Tentu, 2 garis merah pada tes kehamilan. Kecurigaannya segera terbukti. Min A tidak pernah menyangka dia akan menang semudah itu. Karena panik, dia segera membuang alat tes kehamilan itu ke tempat sampah. Disangka, setelah keluar, ia ditemukan oleh rekan-rekannya. Rekan kerja tidak bisa berbuat apa-apa selain itu. Ceritakan kepada orang lain rahasia mengejutkan ini. Oleh karena itu, kabar kehamilan Min A dengan cepat menyebar di perusahaan. Saat ini, Jowon juga bertingkah seperti rekan lainnya. Semua orang merasa agak sulit dipercaya tentang kehamilan Min A. Jadi untuk membuktikan apakah Min A benar-benar hamil atau tidak, mereka akan memberi Anda perhatian penuh. Fokus pada Min A di depan alat pemurni air. Mari kita lihat apa yang akan dia pilih untuk diminum hari ini. Karena semua orang tahu kalau Min A gila kerja di hari kerja. Sering minum kopi tanpa gula. Jadi jika dia hamil, pasti tidak bisa terus minum kopi. Namun, pada saat yang tepat, masyarakat menjadi sangat khawatir. Jari jemari Min A yang mengembara akhirnya menekan botol jus itu. Dan operasi ini pun membuat Jowon benar-benar bingung. Setelah kembali ke kantor dia berdoa ke surga. Jangan pernah biarkan diri Anda terlibat dengan Min A. Sekalipun dia benar-benar hamil, itu bukan milikku. Esokan harinya, Min A diam-diam pergi ke rumah sakit kebidanan dan kandungan. Mengonfirmasi fakta bahwa dia hamil. Akhirnya menemukan Jowon, dan memberitahunya tentang kehamilan itu. Saya hamil setelah bertemu reporter Huan malam itu. Salahkan saya karena tidak memperhatikan. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Apakah Anda masih ingin mengharapkan reaksi apapun dari saya? Hal-hal konyol seperti ini. Apalagi yang bisa saya katakan? Reaksi Jowon membuat Min A merasa sangat merinding. Sesampainya di rumah, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi kehidupan kecil yang tak terduga ini. Dan ibunya melihat dia sibuk bekerja sepanjang hari. Wajah gadis itu menjadi semakin jelek. Saya mulai merasa sengsara. Pastikan untuk beristirahat di tempat kerja. Jika lapar maka makanlah, jika lelah maka tidurlah. Pastinya jangan bekerja terlalu keras. Kekhawatiran ibu, meninggalkan Min A perasaan sangat bersalah dalam hati. Karena Min A adalah anak tunggal. Oleh karena itu, di mata ibunya, ia selalu menjadi kebanggaan seluruh anggota keluarga. Min A takut hamil sebelum menikah. Hal yang membuatku sedih. Jadi dia berencana menyelesaikan masalah ini dengan cara yang masuk akal. Tanpa diduga, Jowon menghindarinya sepanjang hari seperti wabah. Hanya Min A ke perusahaan. Jowon akan segera mencari alasan untuk keluar dan meninggalkan tempat ini. Bahkan tidak mau memperdulikan panggilan telepon Min A. Hari ini di pesta perusahaan, semua orang mengangkat gelasnya dan meminum anggur. Hanya Min A yang menyimpannya sendiri. Duduk di sudut dan minum air mineral. Saat ini, sang pemimpin semakin menyukai kemampuan Jowon. Bertanya padanya di depan semua orang. Memperkenalkan pernikahan yang baik untuk Anda. Diancam akan menjadikannya calon menantu direktur. Jowon tersenyum setelah mendengar ini dan tidak menolak. Hal ini membuat Min A di sebelahnya sangat marah. Jadi saya mengerahkan seluruh keberanian saya saat itu juga. Pergi ke apartemen tempat Jowon tinggal. Resmi melamar Jowon. Saya ingin melahirkan. Dan aku ingin menikah denganmu. Mengapa? Berhenti berbicara. Saya hanya datang untuk memberitahu Anda. Tapi Jowon menganggap ini lucu dan berlebihan. Karena pada dasarnya tidak ada hubungan antara dia dan Min A. Jadi dia tidak ingin terjebak dalam kecelakaan ini. Menunda masa depan cerah masing-masing. Alhasil, keduanya kembali bertengkar. Mengapa saya harus menikah dengan pemimpin tim? Hanya ada satu wanita bernama Min A di dunia. Dia adalah wanita yang tidak bisa saya terima untuk dinikahi. Jangan berpikir tentang akhir dunia yang akan datang. Padahal perkataan Jowon melukai harga diri Min A. Tapi sekarang dia tidak lagi peduli. Diancam akan memaksanya menikah dan mempunyai anak dalam kandungannya. Untuk membuat Jowon secara bertahap menerima dirinya sendiri. Min A dengan tulus meminta maaf kepada Jowon. Cobalah berkencan bersama dulu. Mungkin akan terasa lebih baik setelah saling memahami. Untuk menenangkan perasaan Min A terlebih dahulu. Jowon tidak punya pilihan selain dengan enggan menyetujuinya. Tapi dia juga membuat permintaannya sendiri. Mengatakan bahwa setelah mereka berdua berkencan, jika kalian masih belum memiliki perasaan satu sama lain, jangan bicara tentang pernikahan lagi. Min A juga mendapatkan keinginannya, membuat janji dengan Jowon. Namun awalnya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengekspresikan dirinya. Tanpa diduga, kenyataan selalu kejam.
Keesokan harinya keduanya pergi berkencan. Saat mereka duduk untuk makan malam bersama, Min A memiliki kepribadian yang riang dan mengunyah kepiting di tangannya. Lalu dia berkicau pada Jo Won. Ajukan pertanyaan tentang memiliki anak. Hal ini membuat Jo Won tidak sabar. Jadi saya meminjam rambut yang saya temukan di piring. Marah langsung pada pemilik restoran. Saat ini, saya juga mengetahuinya dengan sangat jelas di hati saya. Jo Won sebenarnya tidak ingin menimbulkan masalah bagi pemilik restoran, tapi ingin menggunakan cara ini untuk menghilangkan teman kencannya. Oleh karena itu, Min A merasa tidak nyaman dan kembali bertengkar dengan lawan bicaranya. Jo Won melihat Min A dengan agresif berdiri dan ingin meninggalkan tempat ini. Dasar pria bau, sangat tidak bertanggung jawab. Karena kamu tidak menyukaiku. Malam itu, kenapa kamu masih aktif menciumku? Dari dulu, sikap Jo Won terhadap Min A tidak hanya menjadi lebih cuek. Dan temukan setiap alasan untuk pergi. Hindari kemungkinan bertemu Min A. Min A juga sadar kali ini. Hari itu saya terlalu impulsif. Jadi dia menurunkan statusnya dan berinisiatif pergi ke rumah Jo Won untuk meminta maaf. Tingkah Min A membuat Jo Won tiba-tiba merasa tidak tertahankan. Jadi aku memutuskan untuk membuka diri dan ngobrol santai dengan Min A. Ternyata Jo Won ditinggalkan dengan kejam oleh pacarnya 10 tahun lalu. Karena saat itu saya terlalu berhati-hati. Alhasil, setelah putus, ia tidak pernah mencintai wanita manapun. Jika saat ini hanya sementara, merasa bersalah dan menikah dengan Min A, maka akan menjadi dosa yang paling besar jika merugikan Min A. Bahkan bisa mempengaruhi nasib anak dalam kandungan. Namun Min A juga mempunyai rahasia yang tak terkatakan. Karena sejak 3 tahun lalu sisi kirinya, variumnya diangkat karena tumor. Sekarang hanya tersisa sebagian kecil di sebelah kanan. Dokter memberitahu dia bahwa akan sulit hamil lagi di kemudian hari. Jadi kehamilan ini merupakan keajaiban baginya. Dan ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Min A ngotot ingin punya anak. Pada titik ini, Jo Won tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berjanji akan membiarkan Min A melahirkan anak dalam kandungannya. Namun syaratnya adalah kewajiban menikah dengan Min A tidak terpenuhi. Yang paling bisa dilakukan adalah menyetujui pembayaran tunjangan anak. Jawaban Jo Won membuat Min A langsung marah. Dia tidak lagi memiliki harapan pada Jo Won. Minta dia langsung menulis surat. Kesepakatan pelepasan hak asuh anak. Anak itu tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Ku tidak perlu berbisik untuk menyenangkanmu lagi. Jo Won merasa tertekan di malam hari dan menemukan saudaranya minum untuk menghilangkan kesedihannya. Tae-sik adalah putra tertua di keluarga. Mengetahui bahwa adik laki-lakinya secara tidak sengaja memiliki seorang anak dan dipaksa menikah oleh seorang wanita. Tiba-tiba saya tidak tahu apakah harus cemburu atau bersimpati. Karena adik laki-lakinya lebih baik darinya sejak kecil. Jadi Tae-sik telah mengalami banyak tekanan sejak dia masih muda. Kini ia belum mendapatkan istri karena usianya sudah tua. Membuat tekanan semakin besar. Sore harinya, ibu khawatir dengan kencan buta putra sulungnya. Disangka, sang kakak tertua mengungkit cerita Jo Won memiliki seorang wanita. Mendengar hal itu, ibu saya langsung merasa senang. Bagaimanapun, 4 putra tidak pernah membawa seorang wanita pulang sampai sekarang. Pada saat yang sama, begitu Min A tiba di perusahaan, pemimpin kembali mengatur kencan buta untuk Jo Won. Karena orang tersebut adalah putri direktur. Pemimpin juga secara khusus menjelaskan Min A, Jo Won diperbolehkan melewatkan pertemuan hari ini. Meskipun Min A secara lahiriah setuju, tapi hatiku penuh amarah. Dia tidak pernah menduganya. Jo Won membuat perutnya besar. Masih berminat untuk berkencan dengan wanita lain. Min A tidak bisa menahan diri lagi. Sebelum waktu pengangkatan putri direktur, langsung ke adegan kencan buta. Jo Won sekali lagi diminta untuk menulis perjanjian pelepasan hak asuh. Percakapan tak terduga antara dua orang didengar oleh bibi cantik itu. Min A khawatir pada bibinya. Beritahu ibunya tentang hal ini. Berulang kali memintanya untuk merahasiakannya selama ini. Hal ini membuatnya merasa sengsara dan tidak berdaya. Keesokan harinya, Min A menemui bibinya di lift untuk membeli kimchi genggam. Aroma kimchi membuatnya mual. Bahkan sekilas, bibiku sudah tahu kalau Min A sedang hamil. Tapi dia tidak pernah menduganya. Bibi yang ditemui di lift ternyata adalah ibu Jo Won. Dan tujuan kedatangannya kali ini, baru saja datang ke sini untuk bertemu calon menantu perempuan saya. Ibu Jo Won cukup puas dengan Min A. Sesampainya di rumah, aku sudah tidak sabar untuk memberitahu suami dan ibu mertuaku tentang kehamilan Min A. Dan dia juga memuji Min A sebagai menantu yang sempurna dan baik hati. Nenek dan ayah sangat senang mendengar kabar itu. Membahas pernikahan dengan putranya malam itu. Jo Won terkejut saat orang tuanya mengetahui hal ini. Hadapi pertanyaan keluarga, Jo Won mengatakan apapun yang terjadi, dia tidak ingin menikahi Min A. Terlebih lagi, dia bahkan tidak ingin orang lain memiliki anak. Lihat anak saya tidak bertanggung jawab. Sang ayah pemarah, menamparkan langsung wajah putranya, dan menuduh Jo Won tidak punya hati nurani. Seorang anggota keluarga Huan, sekalipun Anda tidak mencintai orang lain, Anda tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Nenek di samping juga mengkritik keras cucunya karena pemarah. Sang ibu melihat anaknya masih bertekad mempertahankan pendiriannya. Tawarkan untuk membawa ibu hamil tersebut pulang untuk mendengarkan pendapatnya. Dan ide ibu, segera semua orang setuju. Pada akhirnya, Jo Won dengan enggan menyetujui hal ini. Serentak, keluarga Min A pun mengetahui kehamilan putri mereka.
Karena aku sebenarnya tidak ingin menyembunyikan hal sebesar itu. Jadi akhirnya mengatakan yang sebenarnya padanya. Saat ini, Min A hanya bisa mengakui kenyataan kalau dirinya hamil. Dan juga mengungkapkan keinginannya untuk melahirkan anak ini dan membesarkannya. Orang tua pun langsung marah setelah mendengar hal tersebut. Ibu tidak bisa menerima putri yang luar biasa, hamil sebelum menikah, dan kemudian ditinggalkan dengan kejam oleh lawannya. Bu Min A tidak tahan. Keesokan harinya, pintu Jowon ditemukan. Lihatlah lingkungan yang buruk di pertanian. Ibu Min A mau tidak mau menunjukkan rasa jijiknya. Setelah bertemu keluarga Jowon, Ibu Min A langsung memberikan pelajaran kepada keluarga tersebut. Ku penasaran bagaimana biasanya dia mendidik anak-anaknya. Reporternya Huan. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab dan tidak masuk akal seperti itu? Putri saya sedang hamil dan dia tidak mau bertanggung jawab. Ibu dan nenek Jowon juga pertama kali bertemu lawan dengan suara yang begitu tajam. Segera dikritik dan tidak puas. Beruntung ayah Jowon selalu tenang. Terus-menerus meminta maaf kepada Ibu Min A. Tidak menyebabkan perang antara dua keluarga. Faktanya, keluarga Jowon mengharapkan putra mereka bisa menikah dengan Min A yang sedang hamil. Untuk alasan ini mereka secara khusus meminta Jowon harus membawa Min A kembali. Serentak, Min A pun pergi menemui Jowon secara pribadi untuk membicarakan masalah ini. Saya harap Jowon bisa pikirkan tentang masalah dua orang yang menikah. Lagi pula, sekarang kedua orang tuanya. Semua orang pasti sudah mengetahui tentang kehamilan. Ia sungguh tidak ingin ibunya kembali patah hati karena hal ini. Min A berkata asalkan Jowon setuju untuk menikah, saya akan menganggapnya sebagai dermawan seumur hidup. Tapi Jowon tetap acuh tak acuh setelah mendengar ini. Min A melihatnya tidak bergerak dan dengan sedih pergi. Tepat ketika dia khawatir dan merasa tidak berdaya, Jowon tiba-tiba muncul dan meraihnya. Saya telah memikirkannya. Jowon menawarkan untuk melakukan kontrak pernikahan 1 tahun Min A. Tujuan pertama adalah menstabilkan kedua orang tuanya. Pada 1 tahun sekarang, mereka harus menghormati satu sama lain seperti pasangan normal. Jika ada satu setelah 1 tahun, jika salah satu pihak tidak mau melanjutkan, kemudian mereka harus putus dengan bersih. Meskipun menurutku usulan seperti itu konyol, tapi sekarang dia tidak punya jalan keluar lain untuk bisa melahirkan secara sah. Pada akhirnya keduanya sepakat untuk menikah sesuai kontrak, dan bersiap untuk pergi bersama mengunjungi orang tua Jowon di peternakan. Saat ini Min A juga. Dia menghela nafas lega dan tersenyum untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak tahu, buku juga membawa kemarahannya ke rumah Jowon untuk diinterogasi. Saat Min A datang ke rumah Jowon untuk pertama kalinya. Awalnya, saya ingin tampil baik di depan orang yang lebih tua. Tanpa diduga mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Duduk di ruang tamu dengan wajah jelek. Min A langsung panik. Jowon bahkan tidak berani. Lihatlah langsung ke calon ibu mertua Anda. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengerutkan kening dengan Min A di depan para tetua. Ia mengutarakan niatnya untuk menikah. Ibu Jowon sangat senang setelah mendengar ini. Terus-menerus memuji mereka karena membuat keputusan terbaik. Namun Ibu Min A nampaknya sangat tidak bahagia. Kenapa kamu di sini bersamanya? Saat bertemu, bukankah sebaiknya kamu menemui orang tua istrimu terlebih dahulu? Bukankah seharusnya dia datang ke rumah kita dan menyapa secara formal terlebih dahulu? Dan reporter Huan, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah menikahi anakku? Apa maksudnya sekarang? Hanya dalam beberapa hari, dia berubah pikiran. Apakah Anda memikirkan ide buruk lainnya? Sekarang saya sangat meragukan karakter Anda. Kunjungan pertama Min A, mereka berpisah di bawah auman ibu mereka. Agar ibu mertua bisa benar-benar tenang, ayah menyuruh Jowon segera mengatur perjalanan ke rumah pengantin wanita untuk kunjungan resmi. Ibu Min A dulunya adalah seorang profesor universitas terkenal. Ba saat ini menjabat sebagai kepala transportasi. Perbedaan status antara dua keluarga, sehingga ibu Jowon menjadi khawatir terhadap putranya. Jika pernikahan ini benar-benar terjadi, kehidupan Jowon di masa depan mungkin tidak akan lebih mudah. Hari ini adalah hari di mana Jowon secara resmi mengunjungi rumah calon ibu mertuanya. Dia berdiri hendak mandi setelah dibangunkan oleh panggilan Min A. Cukur jenggot Anda dan kenakan setelan yang bersih dan bagus. Bahkan membeli sekeranjang buah. Padahal semuanya sudah siap. Tapi di dalam hatinya dia sangat ketakutan. Khawatir ibu mertuanya yang kanibal akan memakannya hidup-hidup. Min A juga khawatir tentang hal ini. Melakukan pekerjaan ideologis untuk ibuku. Bu, bisakah ibu berhenti marah? Akhirnya, kamu dan reporter Huan akan menikah. Anak juga bisa dilahirkan dalam keluarga yang sempurna. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua. Saya melihat putri yang saya besarkan dengan sepenuh hati dan jiwa. Untuk menikah dengan seorang pria, tidak ada harga diri atau integritas sama sekali. Mau tidak mau memarahinya. Namun kemudian terdengar Min A melanjutkan pembicaraan tentang Jowon. Mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat cakap dan unggul. Aku harus menangkapnya bagaimanapun caranya. Jadi ibuku harus menyerah sambil menangis. Min A ingin Jowon dekat dengan ibunya. Standar yang diinginkan dari seorang menantu. Pergi kemana-mana untuk membeli anggur merah dan pakaian desainer kelas atas. Meminta Jowon untuk menggantinya. Hanya untuk menyenangkan ibuku. Hari ini mereka akan berhasil melewati pemeriksaan. Tapi yang tidak dia duga adalah pendekatan ceroboh seperti itu melukai harga diri Jowon. Jowon kehilangan kesabaran dan bergegas keluar pintu. Hal ini membuat Min A tidak tenang.
Lihat waktu yang ditentukan semakin dekat. Jowon kemudian membawa botol serupa. Anggur merah premium hadir kembali. Saya akan memberikan sebotol anggur merah ini kepadanya dengan sepenuh hati. Tapi harus pakai baju ini kan? Min-a merasa lega saat mendengar hal itu. Sekaligus sangat berterima kasih atas kelonggaran yang diberikannya. Di rumah, ibuku sudah menyiapkan meja berisi makanan enak, dan berdiri di depan pintu untuk menyambut mereka. Ba Min-a bertemu Jowon untuk pertama kalinya. Ia masih khawatir karena membuat perut putrinya semakin besar. Tapi dengan tenang sambutlah, dan ibu ada di sisiku. Tidak pernah terlihat bagus pada Jowon sejak awal. Sampai saya menyerahkan anggur merah favorit saya. Saat itulah sikapnya berubah. Jowon makan malam di rumah ibu mertuanya untuk pertama kalinya. Dia sudah sangat khawatir menyaksikan tatapan tajam orang tua istrinya. Saking takutnya, saya tidak berani bergerak. Meski dia sadar telah melakukan kesalahan besar. Dan bersiaplah untuk meminta maaf. Namun ibu mertuanya tidak berniat melepaskannya begitu saja. Mengancamku jika aku ingin menyetujui pernikahan ini. Berlututlah dan akui kesalahan Anda. Min-a dan ayahnya sangat terkejut. Ku tidak menyangka ibuku akan mengajukan permintaan selangit itu. Mereka terus berusaha membujuknya untuk menarik kembali pernyataannya. Jangan mempermainkan harga diri terakhir seorang pria. Tapi ibu tidak akan berkompromi apapun yang dia katakan. Jowon mendengar gerakan di ruang tamu. Wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Ingin pergi tanpa melihat ke belakang. Namun tanpa sengaja saya melihat sekilas beberapa foto di dinding. Saat itulah Min-a berubah dari mengoceh menjadi balita. Dan kemudian setiap tahapan penting berikutnya. Foto bersama ibu. Padahal ibu Min-a adalah wanita yang kuat. Tapi itu harus diakui. Dia mengabdikan dirinya untuk putri satu-satunya. Semua cinta dan usaha, kasih keibuan yang luar biasa ini juga sangat menyentuh hati Jowon. Jadi dia mengertakkan gigi dan berjalan ke arah tamu itu dan berlutut di atas ibu mertuanya. Kamu telah mengecewakan putriku tercinta. Maaf, mohon maafkan saya. Jowon berlutut, kehilangan sebagian dari martabat kejantanannya. Namun dia mendapat kekaguman dari ayah mertuanya. Pada saat yang sama, hal itu juga sepenuhnya menenangkan ibu yang keras itu. Jowon kemudian mencoba mendapatkan kembali kesempatannya. Diusulkan ke Min-a, jika masa depan bertemu cinta dalam kehidupan pernikahan, saya akan bebas bergaul dengannya. Dia seharusnya tidak ikut campur. Min-a tahu dia salah. Tidak ada lagi pilihan untuk menyetujui. Untuk menikah sesegera mungkin. Keduanya sedang berdiskusi seperti bisnis. Tentukan jumlah tamu. Dan rumah itu akan ditinggali setelah menikah. Segera beritahu keluarga mereka. Orang tua Jowon, untuk pernikahan anakku. Maaf karena tidak bisa membantu banyak. Dan ibu Min-a karena banyaknya tamu. Terbatas 25 orang merasa tidak puas. Salah mengira bahwa semua itu dihasut oleh orang tua suaminya. Jadi pada hari kedua keluarga bertemu,